Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga mungkin insya Allah para alumni atau siswa yang sudah hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim virtual dalam satu niatan. Insya Allah ini adalah niatan yang positif dari kami yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk perbaikan kehidupan kita ke depan. Kajian malam Sabtu ini atau yang kita singkat supaya rada gampil dengan istilah jitu, yang mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah untuk mencapai kejituan kita dalam hidup, ya, mutu-mutu kehidupan kita. Ada 3 orientasi besarnya ya yang ingin kita bangun dari sini. Yang pertama adalah dengan kita kumpul dalam kajian kita di malam Sabtu, mudah-mudahan itu bisa membangun, menguatkan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai persaudaraan. Saya pikir antara SMA PG 1, SMP PG 1 dengan unit yang ada di Pahlawan tidak serta-merta otomatis kita bisa bersilaturahim seminggu sekali dalam secara fisik. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan forum ini menjadi forum yang bisa memfasilitasi silaturahim kita walaupun secara virtual. Yang kedua, forum ini mudah-mudahan menjadi forum di mana kita bisa mengembangkan sayap-sayap dakwah kita, ya, khususnya ya di PGI. Mudah-mudahan kita satu saat ya mulai forum ini kita menjadi jamaah yang ya setidaknya kita punya kesepahaman visi kita tentang PGI harus dibawa kemana dalam konteks sekolah Islam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya harapannya kumpulnya kita tidak lain untuk menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga hal besar yang mudah-mudahan kita dapatkan dari setiap pertemuan kita. Pertemuan kita mudah-mudahan bisa membangun hukum, kemudian juga menjadi bagian dakwah, dan mudah-mudahan akan dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mengantarkan pada malam hari ini kaitan dengan persoalan besar, ya, persoalan umum saja dulu berkenaan dengan akidah. Nanti saya akan ngobrol dengan Pak Eri kira-kira apakah tema akidahnya kemudian akan comot sana comot sini, atau memang kita mungkin bisa membahas dari satu kitab tertentu yang mungkin Pak Eri bisa merekomendasikan. Nah, Bapak dan Ibu, satu ayat yang sering kali didengar oleh kita, dan khususnya apalagi Bapak-Bapak, ya, Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ya, Ali Imran ayat yang ke-102. Apa kata Allah di ayat itu? Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sudah kita paham bersama maknanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali jangan meninggal kecuali dalam kondisi sedang berserah diri. Ya. Di kajian karyawan PGI saya pernah sampaikan bahwa untuk sampai ke sini ada beberapa hal yang harus kita pahami, kemudian harus kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, ini bahasa Sundanya. Ini saya gunakan bahasa Sunda karena saat itu kajian di karyawan biar agak lebih komunikasi dengan mereka. Ya. Kalau kita ingin dalam kondisi meninggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus dilakukan oleh kita dalam hidup ini kudu wawuh kana diri. Harus kenal dengan diri kita sendiri. Kemudian dalam kajian tarbiyah sering diistilahi dengan ma'rifatul insan. Ya. Manusia harus mengenal dengan dirinya sendiri sebagai manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sahabat sekalian, ya, kita kudu wawuh, ya,
ka Gusti. Jadi kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering kemudian kajian materinya dengan istilah ma'rifatullah, ya, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiganya adalah ya, orang kudu wawuh ka Rasul. Harus kenal dengan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatur Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, itu orang kudu wawuh ka Islam. Ma'rifatul Islam. Ya. Dan yang kelimanya adalah kita harus kenal dengan Quran. Wawuh ka Quran. Jadi ada 3 ya pengenalan yang harus dibangun, dikuatkan dalam kehidupan kita, ya. Wawasannya kemudian kita kuatkan, mudah-mudahan seiring sejalan dengan itu amalannya pun kita kuatkan. Ujung-ujungnya insya Allah ya, kalaupun Allah takdirkan malakul maut datang menjemput kita ya, dalam kondisi ya kelima wawuh ini kuat dalam kehidupan kita, saya yakin insya Allah kita dalam kondisi meninggal husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, saya ingin ini yang pertama ya. Jadi caranya supaya wawuh kana diri itu, maka pertanyaan yang pertama, hal yang harus kita punya jawaban, di mana sih asal hidup kurang? Jadi asal hidup kita itu dari mana? Dari mana kita berasal? Di dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya, ya sebagai salah satu dalilnya, ya di ayat 156, insya Allah sudah hafal Bapak dan Ibu, ketika Allah berbicara tentang bahwa kehidupan manusia itu akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang Allah katakan idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di situ Allah katakan di ayat 156, inna lillahi. Sering kita menerjemahkannya dengan kalimat yang sederhana kita pahami bahwa kita itu asal dari Allah. Ya. Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak berasal dari yang lain, ya. Tidak keluar dari gua-gua tertentu, tidak keluar dari medan-medan tertentu, tapi asal kita jelas, asal kita dari Allah Subhanahu wa taala dan hadir sesuai dengan kehendak dan proses yang Allah tentukan. Ya, hadir dalam kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak dan proses yang Allah tentukan. Dan salah satu gambaran proses yang Allah hadirkan dalam Quran berkenaan dengan bagaimana kehadiran kita di dunia ini adalah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di surat itu. Di situ Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, in kuntum fi raibin minal ba'ts. Seandainya di antara kalian itu ada yang meragukan tentang yaumul ba'ats, tentang hari kebangkitan. Karena memang sebagian manusia ada yang meragukan hal ini. Salah satu pertanyaan yang sering kali muncul adalah dari orang-orang kafir, apa mungkin orang yang sudah mati dikuburkan lalu kemudian tubuhnya sudah hancur jadi tanah lagi, apa mungkin kemudian mereka bisa dibangunkan dalam wujudnya sebagai manusia yang utuh? Nah, salah satu jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah kalimat berikutnya, fa inna khalaqnakum min turab. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu min turab, ya, dari tanah, atau sebagian menerjemahkannya dengan saripati tanah. Nah, kalimat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah yang menghadirkan manusia dengan proses yang Allah tentukan. Dalam kalimat berikutnya kita akan menemukan. Jadi kalau orang-orang kafir atau sebagian manusia mempertanyakan tentang bagaimana mungkin manusia bisa dibangkitkan kembali, ya, Bapak dan Ibu, Allah itu mampu membangkitkan apa istilahnya, menciptakan manusia.
Jadi Allah itu mampu menciptakan manusia. Padahal yang Allah ciptakan itu sebelumnya boleh dikata adalah tidak ada. Jadi kita sebagai manusia awalnya adalah tidak ada. Lalu kemudian Allah adakan. Allah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada saja, Allah mampu. Logikanya begitulah. Ya. Apalagi kemudian mengadakan sesuatu yang sebelumnya ada. Yaumul Ba'as itu kan hari membangkitkan manusia yang sebelumnya ada. Jadi menghadirkan manusia yang sebelumnya tidak ada saja Allah mampu, apalagi menghadirkan manusia yang sebelumnya ada. Nah, ketika kalian merasa ragu dengan hari kebangkitan, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat kamu itu pernah berproses kan itu untuk bisa ada seperti sekarang itu ada prosesnya. Apa prosesnya kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, ya. Kemudian summa min nutfah, ya. Kemudian dari sperma. Kalau dalam pelajaran biologi itu sebenarnya sudah apa yang disebut dengan terjadi pembuahan, ya. Summa min alaqah, lalu kemudian dijadikan jadi segumpal daging. Summa min mudghah, segumpal darah, summa min mudghah, lalu kemudian segumpal daging. Ini Allah sebutkan proses-proses kejadian manusia itu, ya. Dari saripati tanah, kemudian menjadi segumpal sperma, lalu kemudian segumpal darah, lalu kemudian mudghah, segumpal daging. Di dalam beberapa tafsir diungkapkan sampai pada posisi mudghah ini, ya, itu prosesnya itu lebih kurang 4 bulan, ya. Lebih kurang 4 bulan. Nah, dalam posisi mudghah kita akan melihat di ayatnya, mudghah itu ada 2 macam gitu. Ada mudghah mukhalaqah dan ada mudghah ghairu mukhalaqah. Jadi ada segumpal daging janin yang jadi dan ada segumpal daging janin yang tidak jadi. Inilah yang kemudian dalam dunia medis katanya diistilahi dengan masa keguguran, ya. Masa keguguran. Jadi Allah sendiri sudah mengisyaratkan itu dalam Al-Qur'an Karim, ya. Nah, kemudian wa nuqiru fil arham. Lalu kemudian Allah simpan ditetapkan di rahim manasya sampai waktu yang Allah kehendaki, ila ajali musamma. Summa nukhrijukum tifla. Lalu kemudian Allah keluarkan kalian sebagai anak, ya, sebagai manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di Al-Hajj ayat yang kelima ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kita asalnya dari Allah, kemudian melalui proses, ya, yang diciptakan Allah dengan proses yang bertahap, ya, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Ini yang pertama, ya, mana supaya kita yakin bahwa asal mula kita itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan proses maunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tahapan supaya kita wawuhin diri kita sendiri, kita harus punya jawaban, ya, meyakini dan memahami kenaon orang hidup. Kenaon orang hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Nah, dalilnya Bapak dan Ibu sebagai penguat, Allah Subhanahu wa taala firmankan di antaranya misalnya dalam surah Az-Zariyat, ya, ayat yang ke-56, surat ke-51, ayat yang ke-56. Insyaallah sudah kita hafal bersama. Ya, Allah mengatakan di ayat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, ya, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya kita, hadirnya kita itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Lalu kemudian dalil yang lain misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 Allah katakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini tujuan Allah menciptakan manusia yang kedua, ya. Pertama tujuannya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah agar manusia itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya, di muka bumi yang tugasnya adalah mengatur, memelihara, mengelola bumi ini, ya. Meriayah bumi ini. Ya. Ini yang kedua, ya, Bapak dan Ibu. Nukatilu, Bapak dan Ibu, kita juga harus bisa memastikan, memahamkan diri kita, ya,
naon jadi tujuan orang hidup? Apa sih tujuan kita hidup itu? Allah mengatakan dalam Quran Al-Baqarah ayat 207. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah." Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya hanya sebatas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus dipastikan oleh kita, bahwa tidak ada yang dicari, tidak ada yang digapai dalam setiap aktivitas hidup kita kecuali ya tiada lain. Kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin mencari keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya kemudian ya, kita melakukan sesuatu tapi kemudian Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah kita juga harus punya apa yang disebut dengan tetekon hirup, kata bunia tetekon hirup, ya. Pedoman dalam kehidupan kita, agar kita kemudian bisa meninggal satu saat dalam kondisi sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menguatkan kenalnya kita dengan diri kita sendiri, dengan apa yang harus dilakukan oleh kita sebenarnya sebagai manusia. Maka kita harus punya pedoman dalam hidup kita ini, supaya hidup kita tidak kemudian ngelantur ke sana kemari, ya, tapi hidup kita tetap dalam kondisi jalan yang benar. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu doa yang sering kali diungkapkan oleh kita ya, dalam sehari semalam, yang sering paling diulang-ulang oleh kita adalah mengulang dari surah Al-Fatihah ketika mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami pada jalan yang lurus, ya Allah hidayahkan kami kepada jalan yang lurus. Ya. Ini senantiasa diulang oleh kita dalam salat kita, setidaknya ya 17 rakaat wajib kita ya salat, lalu kemudian otomatis ada 17 kalimat ihdinas shiratal mustaqim yang kita ulang. Nah, ketika kita berdoa dengan kalimat ihdinas shiratal mustaqim yang itu adalah setelah Al-Fatihah, lalu kemudian Allah memberikan jawaban langsung, ya. Bagaimana supaya kita berada pada shiratal mustaqim? Bagaimana supaya kita berada pada jalan yang lurus itu? Jawabannya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan, sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Jadi kalau orang mencari hidayah, mencari petunjuk, maka tidak ada petunjuk yang paling kemudian menunjukkan pada kebenaran kecuali Al-Qur'an. Kemudian Allah kuatkan dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat 185. Di situ Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Ya, di bulan Ramadan yang di dalamnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia tanpa terkecuali, ya. Tidak hanya orang beriman tapi juga orang kafir harusnya kemudian kembali kepada Al-Qur'an. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu ya apa yang semestinya menjadi jalan kehidupan kita. Ya, jalan kehidupan kita yang benar itu apa? Ya, minhajul hayah kita apa? Gitu. Nah, Allah katakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 19 sebagai dalilnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Ya, innad dina indallahil Islam. Tidak ada jalan kehidupan ya, dalam rangka beragama, ya, mengatur hidup ini kecuali al-Islam. Ya, tidak ada agama yang Allah ridhoi, tidak ada jalan hidup yang Allah ridhoi kecuali al-Islam. Oleh karenanya, bagaimana kalau orang-orang yang mengambil selain daripada Islam sebagai aturan hidupnya? Allah katakan dalam Quran surah Al Imran masih ayat yang ke-85-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di ayat itu Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina," barang siapa yang menjadikan agamanya, jalan kehidupannya bukan Islam, maka fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka mereka segala amal perbuatannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kerugian. Nah, jadi tidak ada jalan yang akan menyampaikan kita kepada tujuan yang sebenarnya ya dari kehidupan ini kecuali dengan al-Islam.
Kemudian yang keenam, ya, untuk bisa kita menjadi manusia yang sebenarnya tadi ya, paham dengan dari mana kita asal, lalu kemudian kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Ya. Kemudian kita bisa berjalan di jalan Islam ini dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bisa dalam kondisi kesendirian. Ya. Kita perlu berjamaah dengan yang lain. Makanya kita harus punya teman ya dalam hidup ini. Siapa teman yang harus diberikan oleh kita? Allah katakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka islahkanlah kalau terjadi sesuatu hal yang tidak beres di antara kedua saudara-saudaramu. Jadi teman kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Sedekat apapun kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, tapi kalau kemudian tidak didasari oleh nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, aktivitasnya bukan aktivitas yang membangun nilai keimanan dan ketakwaan, atau bahkan justru aktivitas yang menjauhkan dari nilai keimanan dan ketakwaan, maka pertemanan itu akan menjadi pertemanan yang sebatas di dunia. Ya. Persahabatan itu, kedekatan itu hanya sebatas kedekatan dan persahabatan di dunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idin adu illal muttaqin. Pada hari ini kata Allah, di hari kiamat, semua yang dekat-dekat, pertemanan sedekat apapun, persahabatan sedekat apapun, itu akan menjadi adu, satu sama lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali yang mereka bersahabatnya itu didasari dengan nilai-nilai ketakwaan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dalam rangka membangun nilai-nilai keimanan. Seperti para sahabat suka mengatakan di antara sahabat yang lain, ta'alhuna ila majlis iman. Yuk kita ngumpul untuk membangun majlis-majlis keimanan. Ya. Itu yang keenam. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga harus tahu ya, setelah tahu kita teman siapa, kita harus tahu musuh kita yang sebenarnya siapa. Yang jelas kita sudah paham betul musuh kehidupan kita dalam beribadah, musuh kehidupan kita dalam berislam, musuh kehidupan kita dalam dekatnya kita dengan Quran, tidak lain adalah setan laknatullah alaih, gitu ya. Setan laknatullah alaih ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, 169 nanti bisa kita baca. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 208 juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ya, orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu, mengamalkan Islam itu secara kafah, totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan sekali-kali jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan itu hanya akan kemudian akan menjauhkan kita dari keislaman yang sebenarnya. Innahu lakum aduwwun mubin. Ingat, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang gaib, yang tidak nampak, makhluk-makhluk yang halus karena syaitan, jin dan sebagainya. Apa insya Allah paham ya. Tapi dalam kehidupan kita yang sebenarnya yang kasat mata itu ada juga musuh kita. Ya, Al-Baqarah 120 misalnya Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak akan pernah ridho bagi kita ya. Kita benar itu enggak ada kelompok orang yang tidak ridho kita benar dalam hidup. Jadi siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu yang eksternal ya. Yang musuh eksternal. Dalam diri kehidupan kita, di dalam kehidupan umat Islam sendiri ada siapa? Ada dua kelompok lagi yang disebutkan musyrikin wal munafiqin ya. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Itu musuh ya. Musuh manusia muslim mukmin di dalam rangka menguatkan nilai iman dan ketakwaan. Kemudian yang ke-8-nya bahasa Sundana rek balik ke mana sanggeus urang hidup. Setelah kita kemudian hidup di dunia ini, kita akan kembali kemana? Ya. Akan kembali kemana? Al-Baqarah 156 yang kita baca tadi di awal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya ya, kembalinya kita dalam kondisi Allah seperti apa? Ya, bersikap kepada kita. Ya, makanya suruhan Allah dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 ini insyaallah ayat yang saya dengan Pak Eri sering mengulang-ulang ayat ini kalau dalam Bapak dan Ibu. Ini insyaallah kayaknya pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ini sebagai basic ya, dasar bagi kajian kita berkenaan dengan akidah ya.
tentang hadis yang seringkali disebut dengan hadis Jibril ya. Karena hadis ini ujung-ujungnya adalah berkenaan dengan Jibril yang menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz Ahmad. Ya, Ahmad, siapa Ahmad, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Sanes Ustadz mah. Badaya naros Pak Tato nuhun ieu di akhir gabung. Dengan 8 poin tadi sebetulnya kalau kita pahami begitu ya, cukup bagi kita untuk bisa merasakan bagaimana setiap saat itu Allah itu hadir dalam setiap hidup kita. Cuman masalahnya Pak, itu adalah sesuatu yang jarang kita temui gitu ya. Saat-saat kita itu asa dekat gitu dengan Allah. Sehingga banyak lalainya begitu. Baca Quran yang di dalam Al-Quran disebutkan akan menggetarkan, kemudian dan segala amalan baik gitu ya, itu tidak serta-merta menghadirkan Allah dalam setiap hidup kita. Itu kira-kira bagaimana Pak ya? Mungkin itu Pak. Oh, ya, terima kasih. Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada kita bahwa kondisi iman itu kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita memang termasuk ya kondisi iman yang fluktuatif seperti manusia itu ya. Satu saat naik, satu saat turun. Kadang kualitas iman kita grafiknya naik, kadang grafiknya turun. Yang jadi persoalan sebenarnya utamanya bukan pada grafik naik dan turunnya. Yang jadi persoalan adalah ketika turun itu jauh di bawah standar minimal, jauh di bawah KKM lah, kalau istilah Pak Dadang mungkin ya. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita mencoba untuk saat kita kondisi iman itu turun, lalu kemudian tidak terlalu drastis turunnya. Sebagian ulama ada yang kemudian memberikan penjelasan lebih jauh tentang hadis dari Rasulullah ketika mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun, kemudian dijelaskan lebih jauh al-imanu yazid bi ziyadatil ibadah wal imanu yanqus bi ziyadatil ma'siyah. Jadi iman itu bisa naik berseiring sejalan dengan tambahnya ibadah kita, dan iman itu bisa turun seiring sejalan dengan tambahnya kemaksiatan kita. Nah, kondisi-kondisi apa yang disampaikan oleh Kang Ahmad tadi memang ini menjadi kondisi yang saya pikir kondisi rata-rata kita ya, sebagai orang yang punya imannya iman awami ya, yang awam lah gitu ya, bukan di kalangan salafus saleh kan gitu, di mana tantangannya begitu banyak kan gitu ya, ujiannya begitu banyak. Nah, ada beberapa hal yang mungkin yang bisa dijadikan sebagai solusi bagi kita, dan ini barangkali solusi itu kan sifatnya adalah tips ya, resep yang boleh jadi satu orang cocok, orang lain tidak cocok. Yang pertama yang seringkali mungkin kita rasakan adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah saat kita berada dalam kondisi butuh dengan Allah ya. Saat kita misalnya sakit, itu rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berada dalam kondisi terhimpit misalnya masalah-masalah kehidupan, ekonomi dan sebagainya, itu biasanya terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa kita pun doa-doa yang rasanya begitu dahsyat disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti dengan pemicu dekatnya dengan Allah ketika sakit, kemudian dekatnya kepada Allah kita di saat kita sedang ditimpa sakit dan musibah, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah supaya dekat dengan Allah agar kita disakitkan, bukan begitu. Nah, barangkali yang memang harus dibangun dalam kehidupan kita adalah nuansa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh jadi memang selama ini adalah
kita tidak terlalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuhun Abah Datuk. Nuhun Abah nuhun. Abah atas nuhun. Abah nuhun Bah. Amin. Nuhun Bah nuhun. Nuhun Pak Datuk. Ya. Nuhun Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.